Oke, selamat malam anak-anak. Mister bilang selamat malam karena Mister buat video ini malam hari. Jadi Mister sapanya selamat malam. Nah, eh, hari ini pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar lebih banyak kepada soal cerita tentang persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Judulnya model matematika gitu ya, dan penerapan persamaan kuadrat dan penerapan PK. PK itu persamaan kuadrat. Nah, karena kita belajar penerapan atau model matematika, jadi kita akan lebih banyak belajar tentang soal cerita. Jadi soal cerita kita tuangkan ke dalam model matematika sehingga kita mendapatkan hasil. Nah, jadi pada video kali ini Mister sudah siapkan 3 contoh soal. 3 contoh soal cerita yang akan Mister bahas, terus kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini. Hasil kali 2 bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah, kalau soal cerita sebenarnya kita lebih banyak mengandalkan logika, gitu ya. Kita harus lebih banyak mengandalkan logika karena soal cerita itu ya lebih ke dalam penerapan sebenarnya, gitu ya. Namanya juga penerapan. Nah, hasil kali 2 bilangan ganjil positif. Nah, 2 bilangan ganjil positif berurutan. Nah, yang pertama kamu harus tahu adalah bilangan ganjil itu apa, gitu ya. Jawab. Bilangan ganjil itu apa? Nah, bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5 itu bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di soal ini dia bilang 2 bilangan ganjil, ada 2 bilangan ganjil berurutan. Berurutan itu berarti misalnya 1 dan 3 itu kan berurutan, atau 5 dan 3 itu berurutan, atau 5 dan 7 itu berurutan. Tapi kalau 5 dengan 7, 5 dan 7 itu tidak berurutan namanya. Yang berurutan itu yang 5 sama 3 itu berurutan. Nah, contoh ya, kita misalkan bilangan ganjil yang dimaksud di situ, bilangan ganjil kan ada 2 tuh bilangan ganjilnya. Bilangan ganjil yang pertama itu misalnya n. Misalnya ini dimisalkan n. Bilangan ganjil yang pertama adalah n. Nah, kalau bilangan ganjil yang kedua, berarti bilangan ganjil yang kedua itu sama dengan n ditambah 2. Kenapa bisa n tambah 2? Karena kalau kamu lihat polanya ini 1, 3, 5, 7. Dari bilangan ganjil sebelumnya ke bilangan ganjil berikutnya itu ditambah 2 terus. Gitu. Jadi kalau yang pertama n, berarti yang berikutnya n tambah 2 dong. Gitu ya. Makanya kalau kita misalkan bilangan ganjil pertama itu n, berarti bilangan ganjil yang kedua itu karena dia berurutan berarti n tambah 2. Nah, kita anggap aja nih. Kita anggap yang pertama itu n, yang kedua n tambah 2. Nah, dia bilang tuh hasil kali kedua bilangan tersebut. Berarti yang pertama n dikali dengan n tambah 2 itu sama dengan 143. Gitu ya. 143 karena dia bilang hasil kali dua bilangan ganjil berurutan berarti n dikali n tambah 2. Nah, kalau seperti ini ya kamu kali pelangi dong. Kali pelangi seperti ini ya. Nah, gitu. Kali pelangi, jadilah dia n kuadrat ditambah 2n sama dengan 143. Gitu ya. Nah, habis itu ini di balance method. Kalau di balance method yang di sebelah itu dikurang supaya ini 0, ini dikurang 143, ya di sebelah sini juga dikurang 143. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya n kuadrat ditambah 2n dikurang 143 sama dengan 0 karena yang sebelahnya udah 0. Nah, sekarang dia jadi persamaan kuadrat. Dong. Ini. Jadi persamaan kuadrat.
Nah, karena kita kan belajar persamaan kuadrat. Nah, kita dapat persamaan kuadratnya seperti ini ya. Tadi berapa ya tadi ya? N kuadrat ditambah 2N dikurang 143 sama dengan 0. Nah, kita mau cari N-nya berapa. Kan disuruh cari bilangan kedua bilangan tersebut. Kan bilangan pertama N, bilangan kedua N tambah 2. Kalau kamu sudah dapat N, ya bilangan kedua tinggal kamu tambahin dengan 2. Gitu ya. Jadi kamu cari dulu N-nya. Caranya gimana? Ya ada 3 cara yang kita sudah pelajari. Yang pertama juga bisa memfaktorkan. Yang kedua bisa melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga bisa pakai rumus gitu ya. Nah, yang lebih gampang sih pakai rumus. Nah, pertama kamu kalau mau pakai rumus ya tentuin A-nya. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Masih ingat kan cara menentukan A gimana? A itu adalah koefisien dari pangkat 2. Yang variabel yang pangkat 2. Kebetulan di sini variabelnya adalah N. N pangkat 2 itu koefisiennya 1. Kalau dia nggak ditulis berarti 1. Nah, sekarang tentuin B-nya. B berapa? B-nya itu koefisien dari N, berarti 2. C berapa? C berarti minus 143. Nah, sekarang kita masukin rumus. Rumus itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Ini rumus ya. Tinggal masukin angkanya aja. Minus B berarti minus 2 plus minus akar. B pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 karena A-nya 1 kali C. C itu berarti minus 143. Nah, dibagi 2 kali 1. Gitu ya. Nah, terus Mister buat batas di sini. Terus berarti X-nya itu sama, salah Mister, bukan X harusnya N. Ini harusnya diganti N, bukan X. Karena yang mau dicari N. N sama dengan gitu ya. Nah, ini sama dengan minus 2 plus minus 2 pangkat 2 berapa nih? 4. Berarti akar 4 dikurang 4 kali 1 kali minus 143. Kalau 143 kali 4 berapa ya? 143 kali 4 itu sama dengan, itu minus dong berarti ya, karena minus hasilnya. Berarti minus 2 16 4 562 ya. 5 ini kan belakangnya 2 ya. 2 terus simpan 1. 16 7 berarti 5 ya. 572 gitu ya. Nah, dibagi 2. Nah, sekarang N-nya sama dengan minus 2 plus minus dalam kurung 4. Minus ketemu minus jadi tambah. 572. Gitu ya. Dibagi 2. Berarti N sama dengan 2 plus minus akarnya 576 per 2. Akar 576 berapa ya? Akar 576 itu kalau nggak salah 16. 16 kali 16 berapa? Nah, Mister ambil kalkulator dulu ya. Mister guru matematika tapi masih perlu kalkulator juga. Oke ya. 256 berarti 26. 26 kali 26. 676. Wait. 4 kali 143. Ya, 572. 24 berarti. Dibagi 24. 576. 24 kali 24.
24 kali 24, nah 24 betul. Ini jadinya 24 nih. 2 ditambah plus minus 24 dibagi 2. Gitu ya. Jadi N-nya itu sama dengan ada 2. 2 ditambah 24 per 2. Jadi berapa nih? 26 berarti 13. Sedangkan yang kedua berapa? N yang kedua ini N1, ini N2. N2-nya yang dikurangkan ini plus minus, berarti yang satunya dikurang dong. 24 dibagi 2 sama dengan minus 22 bagi 2 berarti minus 11. Nah, pertanyaannya dia bilang tadi. Dia bilang 2 bilangan ganjil positif. Ada kata positif di sini ya. Ini ada kata positif. Positif berarti bukan ganjil maksudnya ya. Ini ada kata positif. Nah, artinya yang N-nya itu berarti N-nya itu adalah 13. Berarti kedua bilangan tersebut adalah 13 dan 15. Karena kan bilangan pertama N 13, untuk bilangan kedua tinggal kamu tambah 2 aja, berarti 13 tambah 2 jadi 15. Kalau kamu belum yakin, kamu kali aja. 13 kali 15 berapa? 13 kali 15? 13 kali 15, oh nggak ketemu ya? Tunggu, ini ada yang salah nih. Ini 26, bentar ya, 24 kali 24, 76 ya, 13, gitu. 26 bagi 2, itu 13, betul. Nah, itu jawabannya ya. Kan hasil kali 2 bilangan. Salah ternyata. Ini harusnya minus 2. Ini harusnya minus 2. Lupa tadi ya. Makanya salah tuh kan. Ini harusnya minus 2. Ini minus 2. Ini jadi minus 2. Berarti minus 2 ditambah ini sama dengan 22. Jadi ini bukan 11 harusnya ya. Ini bukan 11. Ini juga bukan minus 11. Nah, harusnya di sini kan minus 2 tambah 24, 22. Berarti 11 dong jadinya, 11. Sedangkan ini kan minus nih. Ini 26 berarti minus 13 gitu ya. Nah, karena positif jadi ambilnya yang positif yaitu 11. Begitu ya. Berarti kedua bilangan tersebut adalah 11 dan 13. Nah, tinggal kamu tambah. Kalau kamu belum yakin, tinggal kamu kali tuh 11 kali 13. Dapat 143. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua Mister juga udah siapin. Ini tentang segitiga. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 17. Panjang sisi miring segitiga. Panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 7. Tentukan panjang kedua sisi siku-sikunya. Nah, ini kamu harus tahu dulu. Segitiga siku-siku itu modelnya gimana sih? Nah, segitiga siku-siku itu modelnya gini. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Nah, ini namanya sisi miring nih. Yang ini sisi miring, namanya sisi miring ya. Ini sisi miring. Nah, katanya panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 17. Berarti ini 17. Karena di sisi miringnya dikasih tahu 17. Kemudian panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 7. Nah, berbeda 7 ya, berarti kalau misalnya di sini 1, misalnya di sini 1, ya berarti di sini 8 karena bedanya 7. Kalau di sini 2, berarti di sini 9. Kalau di sini 3, berarti di sini 10. Kan bedanya 7. Kalau di sini 4, berarti sini 11. Nah, pertanyaan, anggaplah kita misalkan di sini X. Gitu ya, X di sini ya. Kalau begitu di sini X ditambah 7 supaya beda 7. Gitu ya. Nah, katanya segitiga siku-siku itu kan ada rumusnya tuh, rumus Pythagoras namanya ya. Yang ini pangkat 2, yang tegak ini pangkat 2, bisa bedain ini ya supaya kamu tahu ya. Yang tegak ini pangkat 2 ditambah yang ini pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Gitu ya. Sehingga dapatnya seperti itu, X kuadrat ditambah dalam kurung X ditambah 7 kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang
X kuadrat ditambah, ini kalau dikuadratin, ini dapatnya yang ini ya, yang ini doang, yang dalam kurung doang ini. Nah, ini kalau yang dalam kurung dikuadrati, ini ya, supaya lebih menarik. Ini jadinya X kuadrat ditambah 14X ditambah 49. Ini khusus yang ini. Nah, ini dapatnya segini ya, yang orange. Sama dengan 17 pangkat 2 itu berapa? 17 kali 17 itu berapa kira-kira? 17 kali 17. Nah, 289. 289. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan ada X kuadrat, ada X kuadrat. Ya tinggal kamu gabungin aja. Tinggal digabungin kan. Jadi 2X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 289. Ini di balance method lagi. Di sini dikurang 289. 289 di sini juga dikurang 289 gitu ya, supaya sama dengan 0. Nah, sehingga dia akan berubah jadi 2x kuadrat ditambah 14x dikurang, berarti ya kan 49 kurang 289 berapa? Dikurang 240 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi persamaan kuadrat sekarang kan ya. Nah, kita jadinya 2x kuadrat ditambah berapa tadi ya? 14x kurang 240. 14x kurang 240 sama dengan 0. Nah, kalau mau mencari x-nya, itu kan ada 3 cara tuh. Bisa memfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, bisa juga pakai rumus. Nah, sekali lagi, yang menurut misal lebih gampang sih ya melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi kalau kamu mau faktorin juga bisa. Kalau mau difaktorin bisa. Nah, kalau mau di rumus ya A sama dengan 2, B sama dengan 14, C sama dengan min 240. Nah, rumusnya kan X sama dengan B min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Gitu ya. Masukin nilai B-nya. Min 14 plus minus 14 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali minus 240. 240 ya. Dibagi 2 kali 2. Gitu. Sama dengan minus 14 plus minus. Ini 14 pangkat 2 itu berapa ya? 14 pangkat 2 itu 256 kalau nggak salah. Ya, itu 16 ya. 14 pangkat 2 itu kali 14. Jadinya 296. Berarti akar 296 dikurang dalam kurung 8 kali 240. 8 kali 240. 8 kali 240. 1 minus 1920 gitu ya. Minus 1920 dibagi 4. Nah, bisa garis lagi ke sini. Nah, jadinya X sama dengan minus 14 plus minus berapa tuh? Adalah akar. Nah, ini kan 296 ditambah jadinya kan, ditambahkan minus ketemu minus. Jadinya 2000 jadinya. 2000 milih dari belakang aja. 6 1 2 2 gitu ya. Jadi 2216 dibagi 4. Nah, sekarang 2216 akarnya berapa? 2216 dibagi 36 kali 36 berapa ya? Oh, masih belum cukup, berarti 46. 46 kali 46. Nah,
Ini 21 apa 22 ya? Nah, 2 iya benar 2 ya. 14 46 masih belum, berarti 46 berapa jadinya tuh? Tunggu Mister, tunggu ya, tunggu Mister. Oke, ini ada kesalahan ternyata di sini. Ini harusnya 1, ini harusnya 1 ya, 196. Yang ini harusnya 196 nih, yang ini harusnya 196 itu ya, sehingga di sini harusnya 2116. Nah, kalau 2116 itu minus 14 plus minus akar 2116 itu adalah 46 ya, 46 kalau nggak salah, 46. Nah itu 46 dibagi 4. Nah jadi X nya ada 2 tuh. X yang pertama itu ditambah, berarti minus 14 ditambah 46 dibagi 4. Berapa tuh jadinya? 32 ya, 32. Jadi 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, X1 nya, X2 nya dikurang, minus 14 kurang 46 bagi 4 sama dengan berapa tuh? Ini jadinya 0,60. Minus 60 bagi 4 sama dengan 15, minus 15. Nah, pertanyaannya apa? Dia bilang panjang kedua sisi tersebut. Nah, kalau panjang itu kan nggak ada yang minus ya. Kalau panjang itu pasti selalu positif. Berarti kamu ambilnya yang ini dong. Berarti yang ini yang diambil. Ini kenapa nggak diambil? Karena dia minus. Kalau panjang kan nggak ada yang minus. Nah, sehingga ini kan X-nya 8. Sehingga kita kembali ke sini. Berarti di sini itu 8. Di sini itu ini jadi 8. Ini jadi X 8 tambah 7, 15. Gitu ya. Nah, kalau kamu belum yakin, ya kamu masukin lagi rumus Pythagoras. 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2, apakah sama dengan 17 pangkat 2? Kalau sama ya sudah benar berarti ya. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir itu dalam sebuah terjun payung, ini agak mudah sih sebenarnya, cuma soalnya doang yang ribet. Dalam sebuah terjun payung, jarak vertikal yang dicapai payung setelah T detik dinyatakan dengan rumus. Ini ada rumusnya nih, rumusnya ini ya. Ini ada rumusnya. Tentukan waktu yang dibutuhkan payung untuk mencapai ketinggian 80 meter. Nah, katanya rumus ketinggiannya itu, jawab ya. Rumus ketinggiannya itu H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Gitu, ini rumus ketinggian ya. Nah, dia bilang tentukan waktu atau T-nya, disuruh tentukan T-nya, kan T itu kan waktu. Disuruh tentukan T kalau tingginya 80. Nah, tinggal kamu ganti aja H-nya 80. Jadi 80 sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, udah jadi persamaan kuadrat kan? Disuruh cari T-nya. Ya tinggal kamu balance method lagi. Balance method yang ini kamu boleh sama dengan 0. Kalau disamain dengan 0 jadinya 5T kuadrat dikurang 40T ditambah 80 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kamu bisa langsung pakai persamaan ini, pakai rumus, atau bisa disederhanain dulu. Jadi disederhanain itu gimana secara disederhanainnya? Ini semuanya dibagi 5. Nah, ini semuanya dibagi 5 ya, dibagi 5. Nah, sehingga 5T kuadrat dibagi 5, sisanya T kuadrat. 40T dibagi 5, sisanya 8T. 80 dibagi T, sisanya 16. Gitu ya.
80 dibagi T sama dengan 16. Nah, kalau sudah sampai sini ya gampang. Kamu bisa faktorin. Jadi T kuadrat dikurang 8T ditambah 16 sama dengan 0. Oh, ini tadi belum nih. Kan kalau 0 dibagi 5 ya sama dengan 0 gitu ya. 0 bagi 5 kan 0. Oke. Nah, sama dengan 0. Nah, ini bisa kamu faktorin, bisa kamu pakai rumus. Nah, sekarang misal mau yang faktorin aja. Kalau ini difaktorin jadinya T cari bilangan yang hasil kalinya 16. Hasil kalinya 16 berapa ya? Berarti kurang 4. T kurang 4. Nah, kan kalau minus 4 kali minus 4 kan 16. Kalau ditambahin ya 8 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Sama aja sih. Jadi kamu dapat T dikurang 4 sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan 4. Jadi kamu peroleh dia dapatnya T-nya sama dengan 4 detik. Jadi payung itu akan mencapai ketinggian 80 meter. Payung ini akan mencapai ketinggian 80 meter kalau sudah nyampe waktunya 8 detik. Kalau sudah 4 detik. Kalau sudah 4 detik, payung itu akan mencapai ketinggian 80 meter. Nah, itu soal cerita atau penerapan persamaan kuadrat. Semoga apa yang bisa ajarin kamu bisa mengerti ya dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.